teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya George Towarik Baltawakal, masih di channel Fakademik. Oke, kali ini kita akan mendiskusikan hal yang dewasa ini menjadi momok atau mengisi dinamika perdosenan atau keilmuanan, yaitu terkait dengan publikasi artikel di jurnal. Kira-kira apa yang bisa kita pahami dari keharusan kita mempublikasikan sebuah artikel di jurnal? Sebenarnya ada beberapa jenis artikel, tetapi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Ada artikel yang original artikel atau research artikel, ada research note, catatan riset, ada artikel yang berupa literatur review dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya tidak akan membahas mengenai itu. Kita akan membahas mengenai kenapa seorang ilmuwan, seorang akademisi perlu melakukan publikasi artikel di jurnal ilmiah. Kita pilah satu persatu dulu. Jurnal ilmiah, dan kita harus melakukan publikasi artikel. Kita awali dari apa sih, kenapa kita harus menulis artikel? Oke. Hingga saat ini artikel masih dianggap sebagai bentuk yang paling bagus dalam membagikan ide seorang ilmuwan. Dalam bentuk tulisan, teks masih dianggap sebagai budaya berkomunikasi yang paling baik di kalangan ilmuwan. Maka kita perlu membuat sebuah artikel. Nah, terus kemudian kenapa perlu ada jurnal? Nah, tapi sebelum itu kita akan kembali mengingat-ingat mengenai filosofi ilmu pengetahuan. Nanti ini akan menjawab kenapa kita perlu publikasi artikel di jurnal ilmiah. Oke. Ilmu pengetahuan ini kan berkembang dari proses yang biasa kita kenal sebagai verifikasi, terus kemudian falsifikasi, di mana di dalamnya ada proses penyajian hal-hal baru, menambahi, melengkapi, hingga kemudian ada juga para akademisi yang melakukan menyalahkan ilmuwan lain dan lain sebagainya. Di situ ada proses diskusi, intinya di situ, guys. Ada proses pendiskusian temuan-temuan. Nah, dari proses itulah ilmu pengetahuan terbentuk. Meskipun tidak ada kebenaran mutlak di dalam ilmu, terutama ilmu sosial, tapi kita berproses menuju sesuatu yang lebih benar. Nah, proses itu melalui pendiskusian, guys. Oke. Nah, bagaimana kita mendiskusikannya? Nah, kita terbentang jarak dan waktu. Seseorang di Amerika, seseorang di Timur Tengah, seseorang di Indonesia. Saat ini, masa lalu, masa depan dan sebagainya. Kita maksudnya adalah kita memiliki jarak, waktu, kemudian tempat dan lain sebagainya. Nah, teks dalam hal ini adalah artikel, menjadi sangat berguna, guys, dalam hal ini. Ya, dengan kita membuat artikel, maka apa yang kita temukan bisa diakses di generasi manapun, generasi yang akan datang hingga maupun kini. Dan dari teks-teks itulah kita juga bisa mempelajari temuan-temuan yang sudah lewat di masa lalu. Oke. Nah, itulah fungsi kenapa kita harus melakukan penulisan artikel atau publikasi artikel. Nah, karena ada proses pendiskusian ini, maka para ilmuwan perlu membuat atau perlu menyepakati sebuah arena yang menjadi tempat diskusi. Nah, itulah yang disebut sebagai jurnal ilmiah. Ya. Jadi sudah menjadi kesepakatan para ilmuwan sejak zaman dulu bahwa jurnal itu menjadi arena pendiskusian pengetahuan. Ya.
Jadi bisa dipahami bahwa ketika kita menulis artikel, maka kita harus mempublikasikan di dalam jurnal ilmiah. Oke. Clear ya guys? Pada titik ini kita clear. Itulah filosofi kenapa kita harus menulis artikel dan kenapa harus di jurnal. Nah, karena ketika kita mempublikasikan sebuah artikel di dalam jurnal, artinya kita sedang terlibat dalam pendiskusian ilmu pengetahuan. Nah, sampai sini saya rasa cukup clear. Nah, saya akan mencoba menunjukkan beberapa artikel untuk memperkuat penjelasan saya. Sebentar, saya perlu mencari, nanti akan saya tampilkan. Ya. Sorry guys, ini agak lama karena ini kita mengalir saja ya. Kita mengalir buat nyantai ya. Mudah-mudahan bermanfaat guys. Apa yang saya lakukan ini memberi kita pemahaman yang cukup mengenai bagaimana filosofi publikasi artikel. Seperti misal ini guys, seperti misal artikelnya Hillman. Artikelnya Hillman ini membahas tentang representasi perempuan di politik Indonesia, dalam perpolitikan Indonesia, khususnya bagaimana sebuah pemilu mampu menghasilkan para politikus perempuan. Okay. Di dalam artikelnya Hillman disebutkan ini, dia juga mendiskusikan hasil temuannya dengan artikel-artikel atau temuan-temuan para ilmuwan lain yang sudah ada guys. Bisa kita lihat seperti contoh ini kita lihat dia mendefinisikannya dengan artikel Carl Kittelsen and Swin. Semisal ini. Kemudian dia juga mendiskusikan dengan beberapa artikel yang lain juga guys. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita fokus kepada Carl Kittelsen. Penelitian Carl Kittelsen ini tidak dilakukan di Indonesia. Penelitiannya Hillman dilakukan di Indonesia. Tetapi ilmu sosial itu juga ingin membuat generalisasi guys. Maka meskipun si Hillman meneliti tentang Indonesia, tapi dia juga perlu mendiskusikan dengan artikel-artikel, temuan-temuan di belahan bumi yang lain. Itu contoh bahwa ada proses pendiskusian di dalam publikasi artikel ilmiah. Oke. Kemudian ada yang lain lagi. Ada saya coba saya lihat dulu. Ada artikel yang lain lagi yang perlu saya tunjukkan. Semisal artikelnya Edward Aspinall. Dia berbicara mengenai perilaku para makelar suara di pemilu di Indonesia ini. Kasusnya pemilu legislatif 2014. Dalam Aspinall ini, dia terinspirasi dari tulisannya Susan Stokes. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa argumennya Susan Stokes itu bentuknya bisa bermacam-macam, dan kemudian si Edward Aspinall ini berusaha mencari penjelasan. Susan Stokes ini menjelaskan bahwa dalam politik klientelisme bisa jadi saya kasih tanda dulu biar mudah dipahami. Ada sedikit error. Nah, saya kasih tanda biar mudah dipahami. Sorry guys, ini agak
Nah, misal ini dia menyebutkan dalam tulisannya Susan Stoke itu menyebut bahwa klientelisme politik itu seringkali menghasilkan pengkhianatan, pengerusakan, kebenaluan, parasit-parasit. Nah, Aspinall ini menunjukkan bahwa dalam konteks pemilu ada juga parasit yang namanya adalah maklar suara, di mana Aspinall menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang maklar suara itu melakukan pengkhianatan. Ini menunjukkan bahwa terjadi proses pendiskusian antara temuannya Aspinall dengan temuan-temuan sebelumnya. Nah, kemudian juga ada artikel kami, jadi tidak afdol kalau saya tidak menunjukkan artikel saya juga. Ini. Nah, dalam artikel saya, apa yang sudah dilakukan oleh Aspinall tadi, kemudian saya diskusikan. Saya melakukan penelitian, saya menemukan fakta yang berbeda, sehingga saya mampu membuat argumen yang melengkapi argumennya Aspinall. Ketika Aspinall menyebutkan bahwa pengkhianatan itu bisa terjadi karena ada sumber daya kandidat, kemudian peluang kemenangan kandidat, saya menunjukkan bahwa pengkhianatan dan kesetiaan juga bisa terjadi karena tekanan sosial, karena lingkungan sosial. Ini juga saya sampaikan di dalam artikel saya, guys. Ini kira-kira di bagian ini saya mendiskusikannya. Lihat di bagian ini kita mendiskusikannya. Oke, kira-kira itu, guys, contoh yang bisa saya berikan bahwa publikasi artikel di jurnal ilmiah membutuhkan pendiskusian antar temuan. Tapi intinya begini, guys, kita ibaratkan bahwa ada sebuah dunia persilatan. Nah, jurnal ini adalah arena persilatannya, guys. Jadi jika seorang pendekar ingin mendapatkan legitimasi sebagai seorang pendekar, maka dia harus masuk ke arena persilatan. Dia harus menampilkan jurus-jurus barunya. Dia harus menampilkan jurus-jurusnya, mengalahkan jurus lain, melengkapi jurus lain, dan lain sebagainya. Dengan begitu dia akan dikenal sebagai seorang pendekar di dalam dunia persilatan. Nah, begitu juga di dunia akademik, guys. Jurnal adalah arena pendiskusian, dalam tanda kutip adalah persilatannya para akademisi, para ilmuwan. Jika kita menganggap diri kita sebagai seorang ilmuwan, jika kita menganggap atau merasa sebagai seorang ilmuwan, maka kita harus melakukan publikasi artikel, guys. Tanpa publikasi, jangan merasa sebagai seorang ilmuwan. Karena publikasi artikel adalah wujud eksistensi Anda dalam berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Di situ Anda akan dikenal sebagai seorang ilmuwan. Oke, silahkan memilih Anda seorang ilmuwan atau bukan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, guys. Semoga di lain kesempatan saya bisa menyampaikan hal-hal yang lain lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, tetap di channel Fakademik. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, guys, untuk mendapatkan pemberitahuan konten-konten selanjutnya, khususnya terkait publikasi dan riset. Terima kasih banyak.